Lah Jokowi aja saya sebut apalagi Dedi. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa kayak terserah. Bukan milik Panglima TNI Indonesia, bukan milik perusahaan-perusahaan asing, bukan milik tambang asing, tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Saya nggak ngebayangin teman-temannya gimana keadaan ya tenggorokan daripada Habib Bahar bin Smith. Ya, seakan-akan hampir keluar tuh uratnya. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya. Iya. Tapi Allah sambil nunjuk-nunjuk begini ya, wahai Pak Prabowo, ya wahai Prabowo. Ya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan-kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut apalagi Deddy. Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa kayak terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki, kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Enak aja mau jadiin Purwakarta kota kemusyrikan, udah dijadiin malah. Jangan. Sangat tidak tepat ya. Kalau kami pribadi ya, itu bukanlah bentuk ceramah ya, melainkan itu kurang lebih ya, lebih tepatnya itu bentuk orasi lah ya. Karena ya kalau kita mendengar, coba ya, kalau Anda menjadi seorang jamaah beliau duduk di situ, kira-kira apa yang kalian akan dapatkan? Apakah ilmu agama atau justru terprovokasi? Ya, saya bertanya kepada Anda teman-teman ya, karena kalau kita melihat ya, kalau kita mau bandingkan dengan asatis-asatis kita ya di Salafi misalkan ya, Ustaz Khalid Basalamah ya, ataupun ya kiai-kiai kita di Nusantara ini seperti Buya Yahya mungkin ya, atau ya siapa tuh, atau Gus Baha misalkan ya, atau dan lain yang semisalnya ya, maka tentu itu sangat jauh berbeda teman-teman ya. Sosok Buya Yahya, sosok Ustaz Khalid Basalamah, Gus Baha ataupun dan lain sebagainya, itu kalau kita mendengarkan itu ya, begitu teduhnya beliau, mereka ini menyampaikan risalah-risalah agama Allah Subhanahu wa taala dengan santun ya, dengan hikmat ya, dengan penuh dengan ilmu, keilmuan ya. Bahkan
Ya tidak jarang mereka-mereka ini asatis-asatis salafiyah ini ya dalam menyampaikan dakwahnya beliau ini ya menyampaikan ya dalil yang jelas, ya dasar yang jelas. Jadi tidak hanya sekedar modal ya gedabrus doang teman-teman ya, modal ya hujat-hujatan doang, ya modal caci maki doang. Ya melainkan ada dasar dalil yang kuat. Jadi itulah lagi-lagi teman-teman ya perbedaan yang paling mendasar ya antara orang-orang yang disebut Wahabi dengan mereka orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu sangat jauh berbeda teman-teman ya. Dan lagi-lagi teman-teman ya, ya atas dasar hal ini kalau kami melihat ya memang kalau kami mungkin ya melihat memang mungkin niatnya daripada Habib Bahar bin Smith ini ya mungkin itu baik ya, baik dalam artian memberi sebuah ya nasihat kepada pemimpin atau lebih tepatnya kritik kepada pemerintah ya ketika melakukan hal-hal ya yang justru ya menzalimi rakyat. Ya mungkin niatnya itu bagus. Ya tetapi ya mungkin baiknya cara pengemasan untuk ya beramar ma'ruf nahi munkar itu mungkin bisa dirubah sedikit lah. Ya agar kiranya lebih soft, ya lebih beradab dan beretika kepada pemimpin kita. Ya apalagi kita seorang muslim yang tentu kita semua ini sudah paham teman-teman ya bagaimana seharusnya kita ini bersikap terhadap pemimpin kita. Ya bagaimana kita ini seharusnya beretika ya berperilaku yang baik terhadap pemimpin kita. Ya dan memang ya harus saya katakan juga ya harus saya katakan bahwa ya saya jempol ya niat atau pernyataan daripada Habib Bahar bin Smith ini yang dimana beliau ini mengatakan bahwa ketika ada kebijakan pemerintah yang justru ya pro terhadap rakyat ya maka kata Habib Bahar bin Smith, kami sebagai rakyat akan mendukung. Ya saya respect ya. Dan juga beliau mengatakan ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, maka kami tentu akan ya melawan. Nah, lagi-lagi di sini yang perlu kami pertanyakan adalah melawannya ini dalam bentuk apa? Ya, tentu negara kita ini adalah negara yang berasaskan, yang berlandaskan demokrasi. Ya, kalau kita tidak setuju dengan ya segala kebijakan pemerintah, maka ada jalur yang disediakan oleh pemerintah yang tentu sah ya sesuai konstitusi. Ya apa itu ya misalkan kalau tidak terima ya silakan Anda berdemo. Ya silakan Anda menggugat. Ya tentu demo dengan yang baik tidak sampai ya merusak ya segala fasilitas umum yang telah ya diberikan pemerintah kita ini. Ya tetapi teman-teman bagi seorang muslim ya seorang muslim yang baik ya tentu ya kita tidak diajarkan yang namanya demo teman-teman. Ya kalau kita mendapatkan pemimpin yang zalim maka cukup kita ini bersabar. Ya, kalau bisa kita merubahnya dengan lisan kita secara empat mata. Itu yang diajarkan ya oleh para ulama ya salafus saleh kita. Ya. Dan seperti biasa teman-teman, gimana nih menurut kalian tentang sosok daripada sosok Habib Bahar bin Smith ini? Ya, karena ya, tidak akan ada habisnya keterupanya kalau kita melihat sosok daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya, seakan-akan kejadian atau ya, ada hal-hal ya, yang selalu saja membuat kita ini ya menarik untuk kita lihat daripada sosok Habib Bahar bin Smith ini. Ya entah ya apakah memang bawaan daripada Habib Bahar bin Smith ini ketika ceramah itu teriak-teriak ya sampai hampir kelihatan urat nadinya. Ya sampai nggak jarang kan ada video kita saksikan sampai nenteng ya, pedang kan. Ya entah apa korelasinya juga wallahu alam ya. Dan juga negara kita ini kami rasa ya masih aman-aman saja ya masih akur ya tidak terjadi sebuah keributan atau chaos ya tetapi entah apa korelasinya beliau ini dalam berceramah itu sering membawa pedang ya kalau kami lihat ya. Dan seperti biasa teman-teman gimana nih menurut kalian tentang sosok daripada ya, Habib Bahar bin Smith ini dan sebaiknya ya gimana nih perilaku atau ya tanggapan yang terbaik ya bagi pemerintah kita terhadap sosok Habib Bahar bin Smith ini. Ya, silakan komen di kolom komentar kita di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah demi Allah di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang dan merab harta bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya semua rakyat, apakah akan memberi walaupun sejengkal? Padahal bisa ya kalau ceramah itu atau pesan tersebut disampaikan dengan cara yang ya, lemah lembut. Padahal kan bisa. Ya, jadi nggak harus teriak-teriak seperti Para koruptor, kepada para pengkhianat bangsa, kepada pengkhianat bangsa, kepada partai politik manapun. Nah, jadi kalian semua jangan macam-macam. Sekali lagi saya bilang, jangan macam-macam kata Habib Bahar bin Smith ya. saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Masya Allah. Selain daripada itu iblis saya makan.
Selain daripada itu iblis katanya ya Habib Bahar juga akan makan. Waktu Luar tanggal biasa, 20 Habib. Pas pelantikan Prabowo waktu itu. Anak ceramah di Lampung. Dan hadir puluhan ribu. Iya. Makanya nggak heran 1 minggu habis anak ceramah. Ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan pakai tank.